Sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya berada di Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Rumah bagi mereka yang menyandang cacat ganda. Sahabat, betapa sering kita mengeluh tentang jam tangan yang akan kita pakai atau merek brand dari mana yang akan kita gunakan. Sementara kadang kita lupa, ada saudara kita yang tidak memiliki tangan. Atau kadang kita bingung memilih sepatu mana yang akan kita pakai. Sementara di tempat lain ada yang tidak mempunyai kaki. Dan di Wisma Tunaganda ini, saya ingin mengajak sahabat untuk kita melihat sisi lain dari dunia kemanusiaan. Bagaimana tentang keadaan mereka yang mengalami tunaganda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terlahir dengan kondisi berkebutuhan khusus. Terlebih lagi dengan cacat ganda. Berada bersama mereka, anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, khususnya yang tunaganda ini, tentu membuat kita merenung dan bersyukur dengan apa kondisi kita. Saya ingin mengajak sahabat untuk mengenal lebih dekat saudara-saudara kita, anak-anak kita yang memang memiliki keterbatasan, baik secara mental maupun secara fisik. Nah, saya juga akan berbincang tentang Wisma Tunaganda yang merawat dan mengasuh mereka yang pada bulan Maret depan genap berusia 46 tahun. Saat ini saya akan bercerita dengan Mbak Wati dan Mbak Elizabeth yang sehari-harinya berada di Wisma Tunaganda. Mbak Wati dan Mbak Elizabeth, pertama saya ingin menyampaikan salut bangga saya kepada mbak-mbak dan juga pengurus tentunya yang ada di sini yang begitu sudah luar biasa mendedikasikan hidup untuk mereka, saudara-saudara kita yang berkebutuhan sangat-sangat khusus tadi. Nah, saya mau tanya Mbak Wati. Mbak Wati di sini bertugasnya sebagai apa? Kebetulan saya ditunjuk oleh yayasan sebagai kepala urusan perawatan anak-anak di Wisma Tunaganda ini. Jadi Mbak Wati saat ini adalah kepala perawatan. Betul. Untuk anak-anak. Ya. Saat ini ada berapa klien, ada berapa anak atau ada berapa orang yang dirawat dan diasuh di Wisma Tunaganda? Oke. Sekarang anak-anak rawat kami jumlahnya ada 28 anak. Di antaranya perempuan itu ada 15 anak dan yang 13 anak adalah laki-laki. Dan mereka semua itu yang disebut cacat ganda ya Mbak? Betul. Wow, luar biasa. Itu keseharian mereka seperti apa Mbak? Sebetulnya keseharian mereka sama ya seperti kita. Sama seperti kita yang normal. Betul, seperti ini ya? Betul sekali. Jadi mereka ada aktivitas mereka pribadi, mereka juga mempunyai kewajiban untuk jadi begini, kami anak-anak rawat kami itu mempunyai 3 kategori. Yeah. Jadi yang ada anak yang hanya mampu rawat, anak mampu didik, dan juga anak mampu latih. Jadi Oke, Mbak, mampu rawat, mampu didik, mampu latih. Ya. Itu maksudnya seperti apa? Jadi begini, anak-anak dengan mampu rawat adalah anak-anak dengan kondisi kami hanya mampu memberikan memberikan Perawatan. perawatan terhadap mereka, memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka seperti Sandang pangan mereka ya. dan kesehatan mereka. Jadi anak-anak dengan mampu rawat tadi gimana Mbak? Jadi anak-anak yang secara fisik dan mental mereka tidak bisa berkegiatan untuk menerima pelatihan dan pendidikan dari kami. Jadi kami hanya mampu
untuk hanya memberikan kebutuhan sandang pangan papan tadi ya. Iya. Oke, jadi anak-anak yang mampu rawat ini berarti mereka hidupnya betul-betul bergantung. Iya, betul. Ya, jadi tidak bisa diharapkan untuk mereka melakukan aktivitas lain. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka mungkin hidup mereka itu benar-benar bergantung penuh kepada pengasuh maupun kepada pengurus ya di tempat ini. Sekali. Yang kedua tadi mampu. Yang kedua sebetulnya mampu latih ya. Mampu latih. Karena ini anak-anak ini adalah anak-anak yang secara fisik dan mental mereka mampu menerima pelatihan dari kami untuk mengoptimalkan daya mereka untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Mereka itu mampu menerima latihan fisik, ada latihan terapi okupasi, latihan terapi bicara, juga pemeriksaan kesehatan mereka. Jadi mereka masih mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagaimana anak-anak yang lain yang bisa lakukan ya. Mereka di terapi berbicara, di terapi untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari ya gitu. Yang terakhir mampu apa tadi Mbak? Mampu didik ya. Mampu didik. Ini anak-anak yang kondisinya jauh lebih baik dari anak mampu rawat dan mampu latih. Karena mereka secara fisik dan mental mampu menerima pendidikan dan latihan yang kami berikan kepada mereka. Seperti misalnya untuk pelatihan pendidikan di dalam kelas, itu mengoptimalkan kecerdasan mereka sehari-hari dengan standar mereka ya. Betul. Jadi sahabat kita tahu bahwa di cacat ganda itu ada 3 kriteria, yaitu mampu rawat, mampu latih, dan mampu didik ya, Mbak Wati. Mampu didik itu yang masih mereka mempunyai kemampuan untuk menyerap pelajaran ataupun pelatihan yang diberikan oleh para pakar yang pendampingi mereka ya. Oke, nah Mbak, kan mereka ini berbeda-beda ya. Otomatis secara mental mereka punya keterbatasan. Demikian juga secara fisik. Nah, interaksi antar mereka sendiri seperti apa di sini? Ini ya hal yang sangat luar biasa yang sepertinya saya baru menemukannya di sini ketika mereka ada beberapa anak yang memang tidak bisa bicara, tapi mereka secara kasat mata mereka bisa berkomunikasi dengan intuisi mereka kali ya. Betul. Itu yang saya baru ketemu itu di sini karena kita kan kalau bisa berkomunikasi pasti ada 2 arah yang paling tidak ada tatapan mata dan ini hanya hanya dengan gerakan tangan, dengan gerakan kedipan mata mereka itu bisa berkomunikasi, bisa saling mengerti. Ya, luar biasa ya. Memang kalau kita melihat itu mungkin rencana Tuhan itu tetap indah buat mereka ya, bahwa dengan segala keterbatasan mereka gitu, karena mereka itu sebenarnya anak-anak yang tidak berdosa, karena begitu lahir pun mereka sudah dalam kondisi yang sedemikian gitu. Kendala apa Mbak dalam merawat mereka sehari-hari itu? Kendalanya sebenarnya begini, ketika mereka sedang sakit, kadang saya suka sedih ketika saya tidak bisa mengerti, maksudnya tidak mengetahui apa yang mereka keluhkan. Paling mereka kan menangis atau yaitu seperti menangis atau diam. Ya, karena mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan mungkin ya. Seperti itu. Luar biasa. Saya juga bisa membayangkan, makanya saya selalu katakan ketika saya kalau dalam kondisi tertentu, saya suka datang ke sini karena biar bisa lebih semacam baterai ya, di charge lagi. Oh, ternyata kita harus bersyukur dalam hidup ini, apapun kondisinya ya, ketika melihat mereka yang luar biasa tadi. Nah Mbak, kalau dilihat dari mereka itu kan dengan kondisi yang seperti Mbak bilang tadi ya, untuk menyampaikan rasa sakit atau apa yang mereka rasakan pun sulit, karena mereka juga masih menjalani terapi bicara bagi yang bisa, atau yang tidak bisa sama sekali berbicara, tidak bisa mengungkapkan apa-apa kan. Nah, bagaimana sehari-hari mereka itu Mbak dalam berkomunikasi dengan pengasuh, atau sudah ada jadwal-jadwal tertentu? Ya, jadi kalau untuk komunikasi kan mereka punya kebutuhan khusus, kalau di antara mereka kan seperti ada intuisi gitu. Nah, dengan kita yang normal ini seperti apa? Jadi mereka biasanya begini, ada beberapa anak yang mengerti, mereka bisa menyampaikan keinginan mereka dengan caranya, dan biasanya mungkin karena kami di sini sudah sangat lama ya, kebanyakan para pramurawat di sini adalah
dengan pengabdian yang sudah cukup lama. Ya, itu yang saya salut, benar-benar. Jadi mereka alhamdulillah komunikasinya itu bisa dua arah. Dari hati ya. Jadi hati yang lebih berbicara mungkin di situ. Bicara itu seperti bahasa kalbu ya, bahasa kalbu ya, benar-benar. Itu benar-benar terjadi di sini ya, dengan mereka, luar biasa, Mbak. Saya ingin tahu, kan mereka ini saya lihat ada yang makannya disuapin, ada yang bisa makan sendiri, ada yang kalau makan harus diikat, mungkin supaya dia nggak lari ya, seperti itu. Nah, Mbak menghadapi mereka ini berhari-hari ya, sebagai pramurawat di tempat Wisma Tuna Ganda ini. Apa sih Mbak yang dirasakan ketika berhari-hari bahkan bertahun-tahun ya bersama dengan mereka ini? Ya, jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi pun seperti ada ikatan batin ya. Gitu. Jadi seperti kami mereka adalah seperti anak-anak kami sendiri, adik-adik kami sendiri, karena di samping itu tanggung jawab kami gitu. Cuman memang sesuatu yang luar biasa adalah ikatan batin itu ketika kami jauh dari mereka, ketika kami libur saja pasti kami ingat mereka. Nah, iya pasti ya. Iya, itu salah satu yang membuat kami bisa berlama-lama mengabdi di sini. Jadi lebih kepada keterpanggilan untuk mengabdi kepada mereka. Mungkin karena ikatan yang luar biasa ya Mbak. Itu yang mungkin nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Saya sangat salut karena saya punya kepedulian. Tapi untuk merawat bersama dengan mereka itu mungkin saya nggak punya kesabaran seperti Mbak Wati ya. Oke, sebelum ke Mbak Wati lagi, saya ingin tanya Elizabeth. Di sini ada berapa pengasuh? Untuk sekarang ini pengasuhnya ada 26 orang, ada 3 laki-laki, pengasuh laki-laki dan ada 23 perempuan. Itu untuk semua? Iya, untuk semua staf yang ada di sini? Atau hanya pengasuh? Hanya pengasuh aja. Jadi hanya pengasuh dari berapa tadi? 28? Dari 28 anak. 28 anak yang diasuh, dibina, dirawat di sini. Ada 26, luar biasa. Itu berarti mereka diawasi 24 jam? Iya betul, di sini diawasi 24 jam dan pengasuhannya bekerja 3 shift. Oh ada shift di sini? Pagi, shift siang, dan shift malam. Mereka ini masih punya keluarga atau enggak? Anak rawat atau? Anak rawat ini, yang rawat. anak-anak yang diasuh dan dibina di sini. Iya betul. Jadi dari awal mereka masuk, sebagian dari anak rawat ini punya keluarga, memiliki keluarga. Ada yang mengantarkan langsung ke sini, ada juga yang dari yayasan ngambil ke panti lain atau misalkan dari dinas sosial seperti itu. Tapi untuk saat ini hanya 10-20% saja yang orang tuanya masih menjenguk ke sini. Jadi miris juga ya. Jadi mereka mengantarkan anaknya, jadi terus langsung seperti lupa begitu. Iya. Wow. Jadi merupakan tanggung jawabnya. Sebagai orang tua mereka harus bertanggung jawab seperti itu. Tapi ya itulah saya salutnya dengan khususnya Wisma Tuna Ganda yang menyediakan diri ya untuk merawat dan mengasuh anak-anak yang berkebutuhan sangat-sangat khusus ini. Nah, kalau mereka misalnya nih yang masih ada dikunjungi keluarga, ada nggak keinginan keluarga mereka untuk mengambil mereka kembali setelah beberapa waktu dirawat? Karena kan saya dengar dari ceritanya bahwa sebelumnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lambat laun di sini mereka sudah bisa makan sendiri, sudah bisa jalan bahkan gitu. Nah, terpanggil nggak sih orang tua mereka ingin ngambil anaknya lagi? Kalau selama saya bekerja di sini sih belum pernah ada orang tua yang mau mengambil anaknya sih. Jadi benar-benar Iya betul, bahkan sampai anaknya meninggal pun orang tuanya nggak ngambil. nggak datang. Iya, jadi yang mematangkan tetap Dari Wisma Tuna Ganda. Oh sahabat luar biasa. Miris sekali, seharusnya anak itu menjadi tanggung jawab orang tua, tapi ternyata di tempat ini bagaimana anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu seperti terbiarkan. Syukurlah mereka dirawat dengan baik di tempat ini. Nah sekali lagi Elizabeth, saya mau tanya nih. Kan perawat pengasuh anak-anak ini yang berkebutuhan khusus. Itu mengatur jadwalnya anak-anak itu mengikuti kebutuhan mereka atau ada ditentukan oleh Wisma?
Jadi anak-anak rawat ini mereka sudah ada jadwalnya, misalnya ada dari aktivitas pagi sampai malam. Tapi di sela-sela aktivitas itu misalnya ada yang sudah makan tapi nanti dia lapar lagi, tetap dikasih makan juga seperti Oh, mereka nggak seperti kita ya. Jadi mereka kadang kalau lapar terus gitu. Iya, kadang kalau lapar mereka kan nangis gitu. Iya, seperti itu. Oh, mungkin kan sudah lama sih sudah tahu dari bahasa tubuh mereka ya, gestur mereka. Perawat dan pengasuh di sini sudah tahu ini anak lagi lapar, ini itu dia gitu. Nih, lagi lapar nih atau lagi haus nih, pasti seperti itu karena dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan Elizabeth bilang bahkan kalau mereka meninggal pun Wisma yang mengurus segala sesuatunya. Tapi dari Wisma sendiri menghubungi keluarganya nggak? Jadi dari awal mereka mengantarkan anak kan ada intake prosesnya ya. Ada prosesnya, ada minta kontak person apa segala. Jadi pada saat ada anak yang bermasalah misalnya sedang sakit atau apa, nanti akan orang tuanya dihubungi seperti itu. Tapi mereka merespon nggak? Respon mereka masing-masing keluarga berbeda seperti itu. Jadi ada juga yang anaknya sakit, ada yang responnya cepat, ada yang enggak kayak gitu. Maksudnya respon cepat, orang tuanya datang ke sini. Orang tuanya datang seperti itu. Kalau ada yang nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Oh, ada juga yang begitu. Juga. Jadi mereka meninggalkan, kasih nomor telepon atau kasih alamat, ternyata tidak bisa lagi dihubungi. Iya, tidak bisa lagi dihubungin seperti itu. Ya. Dan bahkan anak tersebut meninggal pun ada juga yang sekalian aja diurusin di Wisma seperti itu. Orang tuanya bilang begitu? Orang tuanya seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan ya sebagaimana, tapi ya kembali kepada masing-masing pribadi ya Mbak. Betul. Karena memang kadang-kadang banyak keluarga yang malu ya. Iya. Ketika mereka mempunyai anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, walaupun sebenarnya itu saya merasa ujian dan mungkin itu sebenarnya kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan, mau menitipkan anak dengan kondisi yang demikian. Tapi kadang-kadang kembali ke masyarakat mereka merasa ini menjadi beban atau membuat malu buat keluarga, sehingga dititipkanlah di Wisma Tunaganda salah satunya ya. Dan untung aja ada yang seperti ini. Kalau nggak ada mungkin anak-anak itu akan terbiar dan nggak tahu jadi apa seperti selanjutnya. Nah, Mbak Wati, ini kan mereka punya kebutuhan khusus nih. Apa sih yang diharapkan dari mereka? Outputnya itu? Outputnya ya apa ya? Kalau kami apa sih untuk memperpanjang usia mereka, untuk memberdayakan apa yang mereka mampu. Semampu mereka. Ya, semampu mereka. Potensi yang mereka punya, betul. seberapapun itu diberdayakan. Betul sekali. Karena memang kalau kondisi seperti mereka ya kita sangat memahami ya, tidak mudah kita mengharapkan mereka untuk melakukan hal-hal yang sebagaimana kita atau anak-anak normal lainnya lakukan gitu. Kalau mereka sendiri Mbak, anak-anak itu, ada nggak sih kerinduan kepada orang tuanya? Ada banyak anak-anak yang tahu. Kan mereka ada yang mungkin sudah memahami ketika dibawa ke sini gitu. Ya, banyak sekali anak-anak yang pada awalnya dititipin orang tuanya kemari dan orang tuanya intens menjenguk mereka punya kerinduan, dan itu biasanya mereka untuk anak-anak yang tidak bisa mengungkapkan itu suka rewel gitu, suka Iya. karena mungkin mereka rindu sama orang tuanya. Ada beberapa anak ya yang minta diteleponin seperti itu membuktikan bahwa mereka mengerti, punya keluarga, punya kerinduan kepada keluarga. Oke. Dan kalau mereka minta diteleponkan keluarganya, ditelepon. Lah Iya. kalau misalnya keluarganya nggak mau ngangkat? Ya nanti pastinya saya akan memberikan alasan yang supaya anak-anak kami bisa mengerti bahwa mungkin lain kali nanti diteleponin bisa diangkat. Dan mereka minta lagi gitu. Seperti itu. Ya sahabat, sangat mengenaskan ya sebenarnya bahwa bagaimana anak-anak dengan segala keterbatasan ini toh tetap merindukan kasih sayang dari orang tua ya, walaupun di sini mereka sudah sangat baik diperlakukan gitu. Hanya mungkin para sahabat bisa datang ke sini mewakili keluarga-keluarga mereka ya. Nah, Elizabeth, kan ini mau ulang tahun nih yayasan, udah 46 tahun loh. Itu usia yang sudah mature, sudah matang, dan tentu sumbangsih
peran yang diberikan kepada bangsa sudah sangat luar biasa, membantu mengentaskan atau merawat, membina, mengasuh anak-anak yang berkebutuhan sangat-sangat khusus tadi. Apa program untuk ulang tahun ini? Program untuk ulang tahun ini kami ingin memberikan sesuatu yang luar biasa, tentunya sudah dipersiapkan. Mau menunjukkan bahwa anak-anak di sini mereka dengan kebutuhan yang khusus ini mereka masih punya sedikit potensi yang menjadi harapan kami yang bisa kami kembangkan tentunya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi dengan segala keterbatasan mereka ternyata ada juga mereka punya kemampuan seperti itu ya. Seperti itu. Ya, karena ketika saya keliling satu persatu menyapa dan melihat mereka itu, kalau saya sendiri merasakan betapa bersyukurnya kita ya. Dan Tuhan mungkin menitipkan juga hati untuk menjaga dan melindungi mereka ya, memelihara mereka gitu. Nah, Mbak Wati, saya mau tanya nih. Mbak Wati sendiri kan saya tahu ya, karena saya juga mengelola panti sosial. Ada nggak diprotes sama keluarga? Ada, anak saya suka gimana ya? Kalau saya terlalu biasanya saya fokus ke sini karena ada anak saya yang paling kecil selalu bilang, ya mama kalau kerja kenapa? Maksudnya mungkin kok mama lebih sayang anak orang gitu pada anak sendiri gitu. Kadang saya bilang sama anak saya, iya dek, gimana ya kalau anak-anak di sana, anak yang mama rawat itu adalah anak-anak dengan kebutuhan yang khusus, mereka tidak punya orang tua. Iya, saya juga merasakan itu ya. Dan kalau anak masih ada mama, gitu. Kalau mereka nggak ada mama, nggak ada orang tua, nggak ada mamanya, nggak ada orang tuanya, bahkan yang punya orang tua pun mereka dekat. Betul. Seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, jadi mama minta tolong kamu mengerti pekerjaan mama, sayang juga sama mereka seperti adik sayang sama saudara-saudara di rumah, seperti itu. Ya, karena mereka bukan saja ditinggalkan orang tua, tapi mereka sendiri jangankan untuk beraktivitas dengan orang lain ya, atau untuk mereka sendiri aja mereka sulit gitu. Bahkan untuk makan pun ada yang nggak bisa ya, saya lihat. Terus mereka harus melakukan dan dibantu gitu. Saya bisa memahami juga, kadang-kadang kan sulit bagi kita untuk menjelaskan ke keluarga ya, karena memang dunia sosial tuh nggak semua orang punya hati, Mbak. Jadi kalau semua orang punya hati mungkin nggak ada permasalahan di dunia sosial ya. Nah, ketika kita terpilih itu yang terberat kan sebenarnya bagaimana menjelaskan kepada keluarga ya, Mbak ya, bahwa mereka di sini jauh lebih membutuhkan gitu. Mungkin kan kalau anak kita mereka bisa mandi sendiri, bisa belajar sendiri. Nah, tapi sementara saudara-saudara mereka di tempat ini membutuhkan yang perhatian penuh ya, karena kan nggak bisa di setengah-setengah juga mengasuh mereka seperti ini, dan tidak sembarang orang juga mampu dan bisa. Saya mau tanya, ke depan apa sih mimpi dari Wisma Tuna Ganda ini lagi? Tentunya masih seperti sekarang yang menganggap semua masyarakat siapapun yang datang sebagai keluarga dan juga terus maju ke depannya bisa menjadi rumah yang nyaman buat teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ya, dan juga mungkin bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, nggak usah lagi malu ya. Betul, nggak usah malu. Kalau memang mungkin menjadi beban, bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa datang ke sini, tapi janganlah ditinggal ya, jangan dilupakan gitu ya. Itu kan sangat menyedihkan sebenarnya, karena anak-anak ini kan anak-anak yang tidak berdosa, karena mereka lahir sudah dengan kondisi sedemikian rupa. Saya sebenarnya kalau setiap kesini tuh nggak tahu apa yang saya rasakan, itu saya hanya bisa merasakan bahwa saya bersyukur itu aja ya. Dan anak-anak ini sangat luar biasa, mereka punya intuisi yang sangat kuat ya, walaupun mereka punya keterbatasan mental dan fisik, tapi mereka mempunyai rasa, dan mereka tahu kan kalau mereka sebenarnya dikasih. Mereka bisa nggak sih mengenal orang-orang itu, oh ini orang datang baik, ini orang datang nggak baik gitu. So, mereka punya perasaan yang sangat peka. Kalau kami para perawatnya saja punya suatu masalah,
ada sesuatu di hati. Mereka tuh mengerti. Biasanya mereka nggak mau disuapin. Oh gitu, sampai sedemikian. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak Wati lagi galau nih, tiba-tiba anak asuhnya udah Ini cari perhatian sendiri. Betul sekali seperti itu. Jadi kadang mereka juga misalnya kita perhatiin orang lain atau temennya yang lain disuapin dulu. Yang satu ini sebenarnya pengen disuapin banget, mungkin sudah lapar sekali. Cuman kadang kita lihat yang lebih kecil dulu. Gitu, disuapin yang lebih kecil. Oh jadi mereka punya rasa cemburu juga. Iya, luar biasa mereka. Oh. Dan, kalau sudah seperti itu mereka ada ngambek-ngambeknya. Oh mereka juga bisa ngambek ya? Bisa sekali. Dan ada apa ya, kadang emosi juga, marah-marah sedikit seperti itu. Sama seperti kami sebenarnya. Ya, sama seperti anak-anak kita di rumah juga berarti ya. Iya. Kadang-kadang merasa satu lebih diperhatikan, yang lain kurang gitu. Tapi mereka protesnya dengan ekspresi yang berbeda ya. Iya. Mereka menangis atau mungkin tidak melakukan apa-apa. Ini lebih ekspresi mereka lebih ke ngambek ya. Jadi gitu. Jadi sepertinya kalau disuapin nggak mau, tetap nggak mau. Tapi nanti kalau dirayu-rayu satu piring pun habis. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang ya sebenarnya mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan kepedulian itu ya. Nah itu yang saya sangat salut kepada mereka yang mau mengabdikan hidupnya khususnya kepada saudara-saudara kita dengan berkebutuhan sangat khusus ini. Terima kasih Mbak Wati, terima kasih Elizabeth. Satu pelajaran yang berharga buat kami khususnya adalah bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, dan sekali lagi siapapun dia, mereka tetap ciptaan Tuhan yang indah. Dan itu sangat memberi makna yang dalam bagi kita khususnya yang terjun di dunia kemanusiaan. Dan kita berharap kian banyak orang yang lebih lagi mau mendedikasikan hidupnya, paling tidak mau mendukung dan peduli kepada mereka yang terabaikan. Sahabat, itu cerita saya dari Wisma Tuna Ganda, tempat di mana hati yang berbicara. Masih penasaran kan dengan perjalanan-perjalanan lainnya? Ikuti terus Perjalanan Karina setiap hari Jumat jam 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Thank you.